Ya, baik. Kami dari kelompok C akan mempresentasikan analisis PDRB Provinsi Jawa Timur dari tahun 2015 hingga tahun 2019. Next. Baik, yang pertama ada saya sendiri, Rosanda Asmara dengan NIM 2017-310-715. Kemudian yang kedua ada Laura Novariani dengan NIM 2020-310-130. Kemudian yang ketiga ada Alvin Andre dengan NIM 2020-310-141. Dan yang terakhir ada Amelia Intan dengan NIM 2020-310-164. Next. Ya, baik. Selanjutnya terdapat pendekatan pengeluaran. Nah, sebelum saya menjelaskan mengenai pendekatan pengeluaran, saya menjelaskan terlebih dahulu apa sih PDRB itu. Jadi, PDRB itu adalah jumlah keseluruhan nilai tambah dari barang dan jasa yang dihasilkan dari semua kegiatan perekonomian di seluruh wilayah dalam periode tertentu. Nah, salah satu metode untuk menghitung PDRB ini itu menggunakan metode pendekatan pengeluaran. Nah, dalam metode ini itu dihitung dengan rumus Y sama dengan C plus I plus G plus X dikurangi M, di mana yaitu pendapatan, yaitu konsumsi masyarakat dan perusahaan, I itu investasi, dan G itu konsumsi pemerintah, X dikurangi M itu ekspor dikurangi impor, di mana ekspor di sini harus lebih besar daripada impor. Next. Baik, yang selanjutnya, ini mengenai pendekatan pengeluaran. Dalam metode pendekatan pengeluaran, PDRB itu digambarkan sebagai komponen permintaan akhir yang terdiri dari yang pertama itu pengeluaran konsumsi rumah tangga, kemudian yang kedua pengeluaran konsumsi lembaga non-profit, kemudian yang ketiga pengeluaran konsumsi pemerintah, lalu pembentukan modal tetap bruto, selanjutnya perubahan inventory, kemudian ekspor luar negeri, dan yang ketujuh ada impor luar negeri, dan yang terakhir ada net ekspor antar daerah. Next. Dan di sini ada tabel yang digunakan oleh kelompok kami sebagai bahan acuan untuk menganalisis laju pertumbuhan PDRB di Provinsi Jawa Timur dengan rentang waktu 5 tahun, yaitu tahun 2015 hingga tahun 2019. Next. Nah, yang pertama mengenai pengeluaran konsumsi rumah tangga. Jika dianalisis menggunakan tahun berjalan, pengeluaran konsumsi rumah tangga ini dari tahun 2015 ke tahun 2016 itu mengalami penurunan sebesar 0,52%. Kemudian dari tahun 2016 ke tahun 2017 itu juga turun sebesar 0,45%. Kemudian dari tahun 2017 ke tahun 2018 masih turun sebesar 0,02%. Kemudian dari tahun 2018 ke tahun 2019 itu mulai mengalami peningkatan yaitu sebesar 0,08%. Kemudian jika dianalisis menggunakan tahun dasar, pengeluaran konsumsi rumah tangga dari tahun 2015 hingga tahun 2019 itu terus-menerus mengalami penurunan yang signifikan. Next. Kemudian yang kedua ada pengeluaran konsumsi lembaga non-profit. Nah, jika dianalisis menggunakan tahun berjalan, pengeluaran konsumsi lembaga non-profit dari tahun 2015 ke tahun 2016 itu mengalami penurunan sebesar 0,01%.
Kemudian dari tahun 2016 ke tahun 2017 itu juga turun sebesar 0,03%. Lalu di tahun 2017 ke tahun 2018 itu mulai mengalami peningkatan sebesar 0,01%. Kemudian di tahun 2018 ke tahun 2019 itu masih naik sebesar 0,02%. Nah, jika dianalisis berdasarkan tahun dasar, persentase pengeluaran konsumsi lembaga non-profit ini mengalami penurunan yang berkesinambungan dari tahun 2015 hingga tahun 2019. Baik, untuk yang selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Laura Novariani dengan NIM 2020 310130. Saya di sini ingin melanjutkan materi analisis PDRB makro tentang pengeluaran konsumsi pemerintah. Pengeluaran konsumsi pemerintah dilaporkan menurun sampai pada tahun 2019. Data pengeluaran konsumsi pemerintah diperbarui dengan rata-rata 6,20 pada tahun 2015, menurun menjadi 5,42 pada tahun 2016, turun menjadi 5,44 pada tahun 2017, 5,544 pada tahun 2018, 5,60 pada tahun 2020. Dengan menurunnya pengeluaran konsumsi pemerintah, maka untuk penyediaan barang atau jasa publik pun menjadi lebih tinggi. Lalu yang kedua yaitu pembentukan modal tetap bruto. Pembentukan modal tetap bruto Indonesia dilaporkan sebesar 27,46 pada tahun 2015. Perubahan data ini terus meningkat sampai tahun 2019. Data pembentukan modal tetap bruto diperbarui dengan rata-rata mulai dari 27,46 pada tahun 2015, 27,92 pada tahun 2016, 28,27 pada tahun 2017, 28,34 pada tahun 2018, dan 28,48 pada tahun 2019. Hal ini menegaskan peranan PMTB terhadap PDRB Jawa Timur sangat strategis, sebab kenaikan investasi akan menyerap banyak tenaga kerja yang dalam jangka panjang dapat mengurangi angka pengangguran dan ketimpangan ekonomi. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Alvin Andre. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya, yaitu tentang perubahan inventory. Pada data PDRB Provinsi Jatim di atas, jika ditinjau berdasarkan analisis tahun berjalan, perubahan inventory pada tahun 2016 mengalami penurunan dari tahun 2015 sebesar 1,08%. Di tahun 2017 juga mengalami penurunan dari tahun 2016 sebesar 0,08%, dan kemudian di tahun 2018 mengalami kenaikan sebesar 0,01%. Dan pada tahun 2019 mengalami penurunan dari tahun 2018 sebesar 0,06%. Jika ditinjau berdasarkan tahun dasar, perubahan inventory 2015 sampai dengan 2019 mengalami penurunan yang signifikan, yakni di tahun 2016 turun dari tahun 2015 sebesar 1,08%. Tahun 2017 turun sebesar 1,16%. Tahun 2018 turun sebesar 1,15%, dan di tahun 2019 masih mengalami penurunan yakni sebesar 1,21%. Selanjutnya yaitu tentang ekspor luar negeri. Bersumber dari data PDRB Provinsi Jatim di atas, bila dianalisis berdasarkan tahun berjalan, ekspor luar negeri pada tahun 2016 mengalami penurunan dari tahun 2015 sebesar 0,35%. Di tahun 2017 juga mengalami penurunan sebesar 0,97%. Kemudian pada tahun 2018 mengalami penurunan sebesar 0,15%. Dan pada tahun 2019 mengalami penurunan juga yakni sebesar 1,35%. Apabila dianalisis berdasarkan tahun dasar, persentase ekspor luar negeri tahun 2015 sampai dengan 2019 terus-menerus mengalami penurunan yang signifikan, yakni di tahun 2016 turun dari tahun 2015 sebesar
0,35%, tahun 2017 juga turun sebesar 1,22%, dan di tahun 2018 turun sebesar 1,37%. Ya, selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Terima kasih. Nama saya Amelia Intan Kumalasari, NIM 20203100164. Di sini saya akan menjelaskan tentang impor luar negeri. Analisis tahun berjalan. Tahun 2015 ke tahun 2016 turun 2,09 dan tahun 2016 ke tahun 2017 naik 0,75. Tahun 2017 ke tahun 2018 naik 1,92. Tahun 2018 ke tahun 2019 turun menjadi 2,85. Analisis tahun dasar, total impor pada tahun 2015 sampai dengan 2019 mencapai kurang lebih 84,48. Dari tahun ke tahun, nilai impor luar negeri terkadang meningkat maupun menurun secara signifikan, yang artinya nilai tersebut tidak pasti naik maupun tidak pasti akan turun. Kemudian, net ekspor antar daerah. Analisis tahun berjalan. Tahun 2015 ke tahun 2016 naik 0,18. Tahun 2016 ke tahun 2017 naik 1,82. Tahun 2017 ke tahun 2018 naik 1,88. Tahun 2018 ke tahun 2019 turun menjadi 1,72. Analisis tahun dasar net ekspor antar daerah mengalami peningkatan pada tahun 2018 yaitu 9,61, sedangkan tahun 2019 menurun hingga 7,89. Sekian dari presentasi kelompok kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.